Perbandingan Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. Dua raksasa maritim Nusantara. Di-subscribe dulu agar selalu menyimak sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah Indonesia tidak lepas dari kejayaan dua kerajaan besar yang pernah menguasai perairan dan daratan Nusantara, yaitu pertama Sriwijaya dan kedua Majapahit. Meskipun berasal dari masa dan wilayah yang berbeda, keduanya meninggalkan jejak penting dalam perjalanan bangsa ini. Berikut adalah perbandingan menarik antara dua kerajaan maritim terbesar di Nusantara. Asal-usul dan lokasi. Sriwijaya berdiri pada abad ke-7 Masehi di wilayah yang kini dikenal sebagai Palembang, Sumatera Selatan. Letaknya yang strategis di sekitar Selat Malaka menjadikan Sriwijaya sebagai pusat perdagangan internasional dan pelabuhan transit utama di Asia Tenggara. Sementara itu, Majapahit berdiri pada tahun 1293 Masehi di Trowulan, Jawa Timur. Kerajaan ini muncul setelah runtuhnya Singhasari dan tumbuh menjadi kekuatan besar di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Sumber kekuatan. Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan yang menguasai perdagangan laut dengan armada maritim yang kuat. Mereka mengendalikan jalur perdagangan dari Indi ke Tiongkok. Kerajaan ini juga menjadi pusat penyebaran agama Buddha Mahayana dan tempat belajar para biksu dari Asia Timur, seperti Sing dari Tiongkok. Majapahit, meskipun juga memiliki kekuatan maritim, lebih dikenal karena ambisi ekspansi politik dan militernya. Gajah Mada, Sang Mahapati, bersumpah untuk menyatukan seluruh Nusantara dalam Sumpah Palapa, yang menjadi simbol nasionalisme awal di Indonesia. Hubungan internasional. Kedua kerajaan memiliki hubungan luar negeri yang luas. Sriwijaya menjalin hubungan dagang dan keagamaan dengan India, Tiongkok, dan Timur Tengah. Majapahit berkomunikasi diplomatik dengan kerajaan-kerajaan Asia Tenggara lainnya, seperti Kampah, Siam, bahkan hingga India Selatan. Puncak dan kejatuhan. Sriwijaya mencapai puncak kejayaan pada abad ke-9 sampai 10 Masehi. Namun, serangan dari kerajaan Chola, Indi, pada abad ke-11, serta kemunculan kerajaan lokal lain, menyebabkan kemunduran Sriwijaya secara perlahan. Majapahit mengalami masa keemasan pada abad ke-14, di bawah Hayam Wuruk. Setelah kematiannya dan perselisihan antar pewaris, Majapahit mulai melemah dan akhirnya runtuh sekitar abad ke-15, digantikan oleh Kesultanan Demak. Peninggalan bersejarah. Peninggalan Sriwijaya bisa ditemukan di Candi Muaro Jambi, prasasti Kendukan Bukit, dan artefak Buddha lainnya. Majapahit meninggalkan Candi Tikus, Gapura Bajang Ratu, serta berbagai naskah kuno seperti Negara Kertagama. Kesimpulan, Sriwijaya dan Majapahit adalah dua kerajaan besar yang membawa nama Nusantara ke pentas dunia. Sriwijaya berjaya di bidang perdagangan dan agama, sementara Majapahit unggul dalam politik dan militer. Keduanya menjadi bukti bahwa bangsa Indonesia telah memiliki peradaban tinggi jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. Kalau ada kesalahan, mohon dikoreksi dan komen di bawah. Demikianlah sejarah Nusantara kali ini. Nantinya sejarah Nusantara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.